Dok, tadi kan dokter sudah memeriksa Mbak Vena, jadi seperti apa? Karena ada berita yang beredar bahwa Mbak Vena ini sedang mengandung 3 bulan. Itu benar nggak sih, dok? Kalau pola tidur tetap digali juga gimana prosesnya waktu tidur kemarin sih udah membaik sih. Tes ini kan dilakukan pada saat seminggu yang lalu ya. Jadi hasil diagnosa tidur ini tuh paling terlihatnya pada saat tes ini dilakukan, di mana seminggu yang lalu ya. Nah kalau hari ini udah lebih bisa enakan sih tidurnya. Segi mentalnya gimana nih? Jadi mungkin gini, mau coba nyimpulin dari yang tadi Nyai bilang, kalau dari sisi kita, saya sama dokter gini, dia depresi dan dia punya trauma. Ketika dia mendengar umumnya gitu, setiap orang yang melalui masa trauma lalu mengalami depresi, lalu dia mendengar hal yang kurang menyenangkan, bahkan tidak sampai pada yang bentuknya ancaman sekalipun tapi kurang menyenangkan, itu biasanya masih lebih mudah trigger apa ya? Memicu kecemasannya muncul lagi gitu. Tadi terus kalau apa tadi, mentalnya. Kalau mental artinya mentalnya dimaksud gimana nih? Ya maksud sih dia saat ini masih stresnya masih ada, emosinya masih ada, traumanya masih ada, karena tadi ada depresinya kan gitu. Tapi kalau apakah dia sadar, dia koheren itu apa ya? Masih ini dengan itu mah masih gitu. Cuma dalam situasi atau fase dia sedang mengalami depresi dan kecemasan yang tinggi, terlebih kalau misalnya dia mendengar sesuatu hal yang memicu itu tadi. Nah ini biasanya masih suka balik lagi tuh kecemasannya gitu. Tapi melalui proses pendampingan yang kita lakukan secara bertahap, sebenarnya udah lebih bisa mengelola lagi si emosinya tadi gitu. Iya, kalau dari curhatan Mbak Vena ke Nyai ya. Jadi apa ya? Begitu beratnya psikologi yang Mbak Vena alami, berbulan-bulan harus menanggung, menutupi KDRT yang telah terjadi. Berbulan-bulan, utamanya di 3 bulan terakhir ya. Nah, itu psikologi yang sangat tertekan, mengakibatkan penurunan nafsu makan, dan memang apa ya Mbak bisa tahu sendirilah, bercucuran darah, sakit hati, segala macam, dan sampai sekarang juga masih banyak yang bersangkutan tidak secara brave mengakui, dan malah ada beberapa intrik ancaman dari yang di seberang gitu kan. Itu sangat merusak pikiran Mbak Vena, merusak nafsu makan Mbak Vena. Dan ya Nyai aja tadi sedih banget ya, Nyai masih selalu nangis ketika mendengar apa yang disampaikan Mbak Vena gitu. Tadi makan sedikit, terus alhamdulillah juga bisa sholat jamaah bareng. Jadi ya alhamdulillah, makan bareng jamaah bareng. Kalau kita program kita tuh sebenarnya panjang ya, bisa 3-6 bulan. Jadi nanti tergantung kebutuhan dan tergantung dari hasil yang kita punya sih. Jadi dari situ dasar kita buat melakukan terapi ke depan sebenarnya sih. Terapinya itu mungkin lebih banyak di psikoterapi, dan ada terapi khusus lah di dalam psikoterapi tersebut. Ini kan sesuatu yang tidak dia sangka, sesuatu yang tidak diperkirakan, sesuatu yang awalnya si individu ini merasa ini tuh source of happiness-nya dia gitu, bisa menjadi sumber kebahagiaan. Ternyata kejadiannya berbeda. Di situ aja dia sudah punya perasaan menyesal, bersalah sama diri sendiri, sama keluarga gitu. Ditambah lagi dengan trauma yang dialami gitu, lukanya dia. Dan ternyata ya tadi seperti yang Nyai Rora bilang, itu sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan terakhir, makin kelihatan mulainya gitu sih kekerasannya itu gitu. Nah itu kan pasti berdampak sekali, dari kaget-kagetnya lah,
terus dia terus berusaha, oh nggak, nih kayaknya masih bisa, nih kayaknya masih bisa, terulang lagi gitu ya, makin parah. Yang kemarin itu oke udah nggak bisa, udah nyerah gitu. Dan mengakui bahwa yang saya lakukan itu, keputusan yang saya ambil ternyata kemarin adalah salah. Buat beberapa orang, saya rasa buat banyak orang secara umum itu akan sulit kan, kayak mengakui bahwa kenapa ya saya kemarin melakukan ini gitu. Itu juga sesuatu yang berat kan gitu. Nah, jadi kumpulan dari hal-hal tersebut itu mengakibatkan membuat dia mengalami trauma dan mengalami depresi dan menyesal dan sangat merasa bersalah kepada pihak keluarga. Ya, Nyai doakan dan Nyai support selalu Mbak Vena. Oh iya, dari awal Nyai sangat support. Sebelum kan Nyai memang cerita ke Mbak Vena kalau Nyai sampai dengan detik ini belum bisa merilis 100% atas semua sakit hatinya, depresinya. Jadi Nyai masih terapi dengan psikolog Bu Citra, dokter Diki dari Behaviors, dan tim semua Behaviors itu luar biasa support Nyai. Dan Nyai menyampaikan kepada Mbakku Sayang, jikalau Mbakku Sayang membutuhkan terapi seperti yang Nyai jalani saat ini, Nyai dengan senang hati akan mengaturkan kepada Mbak Vena sebagai bukti rasa cinta dan juga simpati Nyai kepada Mbak Vena. Karena apa yang Mbak Vena rasakan sekarang persis dengan Nyai yang rasakan tempo hari. Oh, kalau untuk itu secara detailnya tidak tahu, dan Nyai memang tidak mau tahu. Nyai lebih fokus kepada dari sisi sahabat yang ingin menyembuhkan secara sisi mental dan ingin mensupport secara psikologi gitu. Jadi kalau untuk hal itu bukan di kepentingan Nyai, bukan di ranah Nyai. Yang pasti Nyai ingin Mbak Vena cepat sembuh dan cepat kembali beraktivitas, happy, sehat lahir dan batin. Ya. Mbakku saya memang melihat, karena kan itu udah menjadi konsumsi publik ya. Dan kalau misalnya kemudian dari pihak seberang mensomasi Denny Sumargo, yaitu monggo sah-sah aja. Dan alhamdulillah kan Mas Denny Sumargo sudah meminta maaf, yaitu ya sah-sah aja. Kalau menurutnya sih tidak ada korelasinya dengan Mbak Vena ya. Yang pasti laporan tidak akan dicabut, proses hukum akan terus berjalan. Dan ya, apapun yang disampaikan oleh Mas Ferry ya itu sah-sah aja, mau membuat video atau membuat permintaan maaf seperti apa, cuman tidak selaras dengan ancaman yang baru Mbak Vena dapatkan. Dok, tadi kan dokter sudah memeriksa Mbak Vena, jadi seperti apa? Karena ada berita yang beredar bahwa Mbak Vena ini sedang mengandung 3 bulan. Itu benar nggak sih, Dok? Tidak ada. Tidak. Jadi tidak benar berita. Itu tidak benar. Sejauh ini pemeriksaannya untuk kandungannya sendiri nggak berarti ya, Dok? Tidak.